Tawuran antar warga di pintu perlintasan Sentiong, Jakarta Pusat kembali pecah Minggu dini hari. Tawuran melibatkan kelompok pemuda dari dua kubu. Mereka saling melempar batu, botol kaca, dan kayu. Polisi kemudian datang untuk membubarkan tawuran antar warga Kramat Jaya dan Sentiong. Namun bukannya membubarkan diri, mereka justru berkerumun untuk mengadu kepada polisi. Selain mengganggu kenyamanan dan keamanan warga, aksi tawuran juga dikhawatirkan memaparkan virus COVID-19 di masa pandemi karena melanggar protokol kesehatan. Aktivitas di perlintasan pintu kereta api Sentiong pun ikut terdampak dengan adanya aksi tawuran. Nggak tahu sih, kalau kemarin udah begini juga sih keadaannya, tawuran juga. Nah ini mungkin yang sekarang yang susulan lagi mungkin mah. Kita juga nggak begitu tahu juga, tadi langsung tahu udah ada lemparan-lemparan batu, botol gitu, petasan. Tawuran di Sentiong, Jakarta Pusat telah terjadi 2 hari berturut-turut, sehingga diharapkan aparat keamanan dapat menjaga wilayahnya dan warga pun dapat menahan diri. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Turap penahan gereja di Simalungun, Sumatera Utara, roboh. Permukiman padat di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Pengendara arogan penghancur kaca truk kontainer ditangkap. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi belasan rumah semi permanen di dekat stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di pinggir rel. Api membakar belasan rumah di area komplek perusahaan jasa kereta api Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, percikan api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah warga dan langsung membesar. Udah ribut, kebakaran, jadi udah lari ke depan, udah nggak boleh masuk lagi udah. Tapi ibu tahu maksud itu dari apa Bu, api dari konsleting listrik atau apa Bu? Ini nanya ini yang sebelahnya yang kena ini mas ini. Kalau saya belakang, jadi tahu-tahu dari ribut kebakaran lari ke depan udah gede api. 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar api tidak semakin meluas. Namun petugas kesulitan karena sulitnya sumber air dan lokasi kebakaran yang berada di pinggir rel. Sumber air yang sangat jauh, ya. Ini kita ngambil di Kali Armabar dan alhamdulillah ini sudah bisa kita atasi semua. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran menyebabkan belasan rumah ludes terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap pengemudi SUV yang merusak dan memukul supir truk di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berprofesi sebagai pelaut ternyata menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pengemudi SUV yang merusak dan memukul supir truk trailer di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pelaut ini sempat melarikan diri ke Jawa Timur setelah aksinya viral di media sosial. Selain menyita barang bukti tongkat besi, polisi juga mengamankan mobil SUV pelaku yang ternyata menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan yang digunakan pelaku telah habis pajaknya tahun lalu,
Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Utara, termasuk untuk mencari barang bukti senjata api yang diduga digunakan oleh pelaku. Ya, masih kita ini kan dulu Mas, nanti akan kita sampaikan. Tapi ini adalah penganiayaan yang dilakukan, juga ada pengerusakan, juga ada nanti kita lapisi dengan pemalsuan. Ya, pemalsuan dari nomor kendaraan. Sementara itu pelaku mengaku kesal diklakson dan mobilnya hampir tertabrak. Kemudian kenapa? Hampir ketabrak awalnya itu di depan Arta Gading. Iya, tidak kena. Iya. Terus kenapa udah mukul balik lagi gitu? Dengan kaca? Saya kira dia yang klakson lagi, Pak. Sebelumnya pemukulan supir truk trailer oleh pengendara SUV di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara viral di media sosial. Pelaku diduga emosi karena tak terima diklakson oleh supir truk. Sopir kontainernya. Supir truk kemudian melaporkan aksi pemukulan dan pengerusakan pada polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guruh Arif Darmawan. Selamat sore, Pak Guruh. Selamat sore. Baik Pak Guruh, langsung saja, apa motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku? Jadi perlu kami sampaikan bahwa motif dari pelaku penganiayaan ini hasil pemeriksaan kami sementara adalah pelaku merasa kesal karena diklakson atau dibel oleh pengemudi kontainer ini, dan pelaku merasa terancam karena dia membawa keluarganya di sana. Demikian. Baik, bagaimana dengan proses penangkapan pelaku, Pak Guruh? Karena informasinya pelaku sempat melarikan diri ke Jawa Timur. Ya, informasi yang kami peroleh sejak kejadian tersebut, pelaku sudah kami identifikasi. Kemudian beberapa hari yang lalu pelaku sempat melarikan diri ke salah satu daerah di kota kecil di Jawa Timur. Kemudian tetap kami biarkan sampai akhirnya tadi pagi yang bersangkutan kembali di Bandara Soekarno-Hatta setelah terbang dari Jawa Timur pada pagi harinya, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh anggota kami. Pak Guru, terkait pengakuan korban bahwa pelaku sempat menodongkan senjata api, apakah ini bisa dikonfirmasi bahwa pelaku memiliki senjata api? Perlu kami sampaikan bahwa untuk senjata api tersebut sampai saat ini kita belum dapat informasi hal tersebut, tetapi kalau menggunakan button stick atau tongkat dari besi, memang benar pelaku mempunyai dan sudah barang tersebut sudah kita amankan untuk barang bukti dan digunakan untuk memukul pengemudi truk kontainer ini serta digunakan untuk memecah kaca bagian depan dari truk kontainer tersebut. Baik, pelaku menggunakan tongkat besi untuk melakukan penganiayaan. Untuk terkait dengan plat nomor palsu yang digunakan, Pak, apa alasan pelaku menggunakan plat nomor palsu? Jadi perlu kami sampaikan bahwa plat kendaraan asli dari pelaku adalah B1086VJA. Kemudian pajak kendaraan tersebut habis masa berlaku pada tanggal 12 Mei 2020. Nah, karena kendaraan tersebut sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, nah pelaku ini khawatir kemudian menggunakan plat palsu B1861HH untuk menghindari razia dari pihak kepolisian. Demikian. Apakah pelaku ini sudah sempat dipertemukan dengan korban, Pak Guru? Sudah kami pertemukan tadi di atas. Apakah ada di ruangan Satreskrim ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku juga, Pak, selain proses hukum? Karena kita bisa melihat ada kaca truk yang dirusak oleh pelaku. Kami masih menunggu inisiatif dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan hal tersebut, tetapi kami saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku tersebut. Untuk korban sudah kami lakukan pemeriksaan sejak hari Sabtu dan hari Minggu kemarin. Baik, melihat arogansi dari pelaku, Pak, apakah ada indikasi bahwa sikap serupa pernah dilakukan sebelumnya oleh pelaku ini? Saat ini anggota kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku, jadi belum bisa kami memberikan keterangan untuk
hal tersebut. Baik, Pak Guru, demikian, sudah kita laksanakan pemeriksaan termasuk juga cek urin dan sebagainya untuk pelaku ini negatif mengkonsumsi narkoba. Baik, sudah tes urin dan hasilnya negatif narkoba. Pak Guru, terakhir untuk pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman terhadap pelaku. Ya. Jadi kami kenakan beberapa pasal, mulai dari penganiayaan, pengerusakan, dan pemalsuan tentu saja plat nomor ini. Pasal 263 KUHP, pasal 351, pasal 335, pasal 406, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Guru Arif Darmawan, Kapolres Metro Jakarta Utara. Kami menghargai waktu yang Anda luangkan untuk Aini Sore. Pemirsa, arogansi di jalan raya akibat masalah lalu lintas kerap dipertontonkan masyarakat hingga viral di media sosial. Tak jarang insiden pun berakhir dengan proses hukum. Ketegangan di jalan yang dipicu masalah lalu lintas kerap terekam kamera amatir lantas viral di media sosial. Di Cilincing, Jakarta Utara, rombongan pengantar jenazah merusak truk kontainer yang dianggap mengganggu iring-iringan menuju pemakaman. Mereka memecahkan kaca truk dan membuat macet pengguna jalan lain. Aksi ini akhirnya berhasil dilerai warga dan rombongan pengantar jenazah melanjutkan perjalanannya. Polisi pun mengusut kejadian tersebut. Jalan aja ya. Waduh. Ya. Iya, jalan lah Pak, jalan. Sebelumnya aksi arogan juga ditunjukkan seorang pengemudi SUV di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang tidak terima diberhentikan, marah dan mengacungkan pistol. Pelaku akhirnya ditangkap di parkiran salah satu mal di Jakarta dan sempat ditahan di Polda Metro Jaya meski berujung damai. Satuan Tugas Mandagoraya yang dipimpin Kapolda dan Danrem menyita barang bukti milik kelompok Mujahidin Indonesia Timur setelah menemukan tempat persembunyian di Pegunungan Manggalapi. Tim gabungan pun meminta masyarakat agar memberikan informasi jika tahu keberadaan mereka. Satuan Tugas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah mengendus keberadaan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Keberadaan kelompok Qatar CS yang beranggotakan 6 orang ini terendus di Pegunungan Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dengan menyusuri hutan serta sungai, Satgas Madagoraya dipimpin langsung Kapolda Sulteng dan Komandan Korem 132 Tadulako. Dengerin dulu. Ya, ayo. Masing-masing orang 3 kali. Nah. Berdasarkan informasi dari warga setempat, sekelompok orang sedang bermalam di salah satu kebun di kaki Gunung Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok ini diduga adalah kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Qatar CS. Mantap. Tim Madagoraya langsung mendatangi lokasi dan menemukan sisa jejak kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini di salah satu pondok. Namun sayang kelompok yang dipimpin oleh Qatar telah melarikan diri. Sejumlah barang bukti milik kelompok MIT berhasil diamankan oleh Satgas Madagoraya. Saat ini kami sudah yakin pengejaran kami sudah on the track. Beberapa kali kami sudah jejaki mereka, beberapa kali kami temukan jejaknya, tinggal saya mohon bantuan. Dari barang yang disita ada 90 item. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan dari peristiwa kontak tembak yang lalu, sudah lengkap 6 ransel, 6 hammock tempat tidur dan solar cell. Ini artinya masih banyak dukungan dari masyarakat yang simpati kepada mereka. Saat ini tim gabungan terus melakukan penyisiran di wilayah Dusun Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kritikan BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo menuai pro dan kontra. BEM UI menjuluki Presiden Jokowi sebagai the King of Lip Service. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan meme yang kontroversial melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya di Instagram dan Twitter, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi the King of Lip Service karena dianggap kerap kali mengobrol janji tapi tak selaras dengan realita. Unggahan BEM UI menuai kontroversi.
Banyak yang mengkritik, namun tak sedikit yang mendukung. Pengamat politik Henry Satrio menilai kritikan dari BEM UI masih wajar dan bisa jadi masukan yang membangun untuk pemerintah. Kalau adik-adik mahasiswa itu masih dalam tatanan wajar, begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat, sangat gamblang, terbuka, khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Sementara setelah viral, Rektorat Universitas Indonesia langsung memanggil BEM UI. Menurut Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, pihaknya memanggil BEM UI karena kritikan terhadap Presiden dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya. Menurut pihak UI, foto Jokowi tidak tepat dibuat meme karena Presiden merupakan simbol negara. Akan hadir usai jeda bersama rekan Fandi, informasi polisi menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di kamar kosnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.